Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali pada pembelajaran yang ke-8 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 3, dan alhamdulillah kita dapat masuk di dalam penghujung semester dan kurang beberapa pembelajaran tema lagi yang kita selesaikan dan kita masuk ke penilaian akhir tahun. Dan untuk hari ini pada semester yang kedua ini nanti kita akan belajar tentang zikir dan doa setelah sholat. Alangkah baiknya sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran ini, marilah kita awali dengan doa dengan harapan segala sesuatu yang kita laksanakan dapat bernilai keberkahan dan dapat menghasilkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita, bekal di dunia maupun di akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Dan harapan semoga ilmu yang kita dapatkan dapat ditambahkan dan dapat diberikan kepahaman yang bertambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang selanjutnya, pasti kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang kemarin. Masih ingatkah kalian? Ya, untuk yang kemarin kita sudah belajar tentang perilaku terpuji, yakni tentang perilaku bersyukur, ucapan dengan alhamdulillah, syukur dengan ketika kita diberi tangan, mata kita gunakan dengan hal-hal yang baik. Pastinya kalian sudah paham hal tersebut, aku sudah yakin. Untuk hari ini kita akan belajar tentang aspek fikih tentang zikir dan doa setelah sholat. Dalam pelaksanaannya sering kita jumpai ketika setelah melaksanakan sholat banyak di dalam masjid-masjid itu melaksanakan wiridan. Nah, ini zikir ini juga dinamakan dengan wiridan, atau menurut bahasa ini ya menyebut atau mengingat. Sedangkan menurut syarat bahwasannya zikir ini adalah mengingat Allah yang dilakukan melalui hati, lisan, perbuatan, dan yang tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Umumnya ini biasanya membaca kalimat tasbih, subhanallah, terdiri atas tahmid, alhamdulillah, tasbih, subhanallah, dan takbir. Dan ini biasanya terjadi pada kita setelah melaksanakan sholat. Tata cara berzikir yang perlu kita cermati ketika akan berzikir kepada Allah, akan mengingat Allah ini harus dengan landasan niat yang ikhlas tanpa ada suatu hal apapun. Terus menghadap ke arah kiblat, bersikap rendah hati kepada Allah. Pakaian badan ini tempatnya juga suci dan sebaiknya menggunakan wewangian, karena wewangian itu merupakan kesunahan yang disukai oleh Rasulullah SAW. Dan untuk yang selanjutnya, silakan kalian nanti Pak Guru akan tayangkan berupa video pembacaan yang namanya wiridan setelah sholat. Silakan kalian putar berulang-ulang, diharapkan Pak Guru harapkan kalian bisa hafalkan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udzus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaika ya dzal jalali wal ikram ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak nawaitu taqarruban ilallahi afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian pelafalan dzikir setelah sholat ya. Silakan kalian menghafalkan doa-doa tersebut. Nah, ini ada pembahasan tentang doa. Doa itu adalah merupakan senjata umat-umat Islam. Doa ini menurut bahasa adalah memohon ataupun memanggil, sedangkan menurut istilah adalah yang memohon sesuatu kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa merupakan kebutuhan setiap manusia, maka apabila manusia tidak mau berdoa, sombong sekali dia, kayak gitu kan. Nah, inilah merupakan anjuran kita untuk berdoa. Dalam berdoa pun ada ketentuan-ketentuan yang baik untuk dilaksanakan. Pastinya kalian itu kondisinya harus suci terlebih dahulu, bagusnya ini. Kemudian menghadap ke arah kiblat, terus kemudian memulai dengan menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamdalah, merendahkan diri, dan kita yakin bahwasanya doa kita akan dikabulkan. Inilah tata cara kita berdoa. Dan untuk yang selanjutnya, nanti pada waktu-waktu yang baik sekali untuk mustajabah seperti nisfu Saban ini, hari ini adalah merupakan waktu mustajabah. Tapi yang sering kita jumpai, waktu yang pasti ada di dalam satu hari itu adalah setelah selesai sholat. Terus kemudian di antara azan dan iqamat kita itu gunakan untuk berdoa. Dan ketika dalam sadar turunnya hujan badai, kemudian kita berdoa dan dalam keadaan teraniaya, karena orang teraniaya doanya akan dikabulkan oleh Allah. Adapun contoh zikir dan doa setelah sholat ini Pak Guru sampaikan setelah yang tadi telah Pak Guru jelaskan. Jadi silakan kalian bisa sambil menghafalkan video ini agar sehingga kalian bisa mengimami setelah selesai kelas 6 ini dan dengan zikir-zikir yang sudah diajarkan. Dan untuk tugas hari ini, silakan anak mengirim menghafal arti zikir menurut bahasa dan istilah, dan hafalan tata cara berdoa yang sudah dijelaskan di video, kemudian dihafalkan, rekam pesan suara. Penilaiannya adalah ketika anak sudah bisa menghafal akan jelas ketika cara melafalkan hafalan tersebut. Dan akhirnya mari kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini. Dan apabila dari Pak Guru banyak kesalahan baik tutur kata ataupun yang sebagainya, Pak Guru mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dan mari tutup kegiatan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin, dan ucapan terima kasih kepada kalian yang masih mengikuti dan mengikuti tugas mengerjakan dan mengumpulkan tanpa ada suatu kekurangan. Dan yang masih belum, Pak Guru masih terus menghimbau agar supaya dirajinkan walaupun kondisinya belum bisa kita kembali lagi. Dan banyak kesan atas perhatian kalian, Pak Guru ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.